Oke, teman-teman, ini yang terakhir dari perubahan kepemilikan ya. Sekarang apabila ada pembelian saham treasury oleh anak perusahaan ya. Nah, ini konsepnya gimana? Nah, ingat kembali lagi ke rumus persentase kepemilikan ya. Ini sama dengan jumlah saham S yang dimiliki oleh P, NP gitu ya, dibagi dengan number of share outstanding, jumlah saham S yang diterbitkan. Ya, kalau di contoh sebelumnya ini bertambah ya. Yang bawahnya kita oprek bertambah dengan adanya right issue ya. Nah, contoh sebelumnya adalah ini 20 ini adalah 14 ya. Awalnya kan 14/20 ya. Sama dengan 70% gitu ya. Kepemilikan ya. Nah, kemudian karena ada right issue ya, misalkan right issue-nya tidak dibeli semua oleh si S oleh si NCI ya, ini menjadi 24 ya. P tidak ikut serta maka turun menjadi 58% gitu ya. Nah, ini karena adanya penambahan penerbitan saham tambahan right issue. Nah, bagaimana kalau si number of share outstanding-nya ini berkurang ya? Ini hanya bisa dilakukan ketika dilakukan pembelian kembali atau buyback namanya. Corporate actions-nya kalau di bursa namanya buyback ya. Nah, kalau bahasa akuntansinya adalah pembelian saham treasury atau treasury shares ya. Maka bisa jadi dari 14 ya, tadinya 20 ya, dibeli mau berapa nih ya? Dibeli sekitar 200 gitu ya. Nah, dibeli sekitar 2 ya, maka ini 18, 20 dikurang 2 berarti menjadi 18 ya. Nah, maka nanti tidak lagi menjadi 70%, tapi pasti naik ya, sekitar 70 sekian lah ya, di atas 70% gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga apa? Nah, ini yang akan kita bahas ketika dilakukan penerbitan pembelian saham treasury. Artinya akan mengurangi jumlah number of share outstanding ya. Kalau di video sebelumnya di disposal sama penerbitan saham tambahan tapi yang dibeli seluruhnya oleh SCI atau dibeli seluruhnya oleh P, maka itu akan menambah NSO ya, number of share outstanding dari CS. Nah, adanya pembelian saham treasury akan mengurangi nilai dari si NSO ya. Nah, gimana nih caranya ya? Oke, nah maka yang perlu dilakukan adalah ya kita harus memahami ya bahwa ketika ada saham treasury maka pasti number of share outstanding-nya akan berkurang ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua berarti ada berbagai macam kemungkinan ya. Kita harus mencari tahu dulu book value per saham. Ingat book value ya. Book value per saham itu berarti book value dari si equity S ya. BVA dari si S ya. Berarti ini equity kan bisa terdiri dari share capital, share premium, sama retain earnings. Nah, total semua ekuitas ini dibagi dengan berapa number of share outstanding yang baru. Nah, itu maksudnya ya. Yang dimaksud dengan book value per saham ya. Oke, nah. Apabila book value saham treasury nilai per sahamnya sama dengan book value per saham, maka tidak ada perubahan dalam bagian induk atas ekuitas anak meskipun persentase kepemilikannya naik ya. Artinya apa? Nilainya tetap nilai si equity yang dimiliki oleh si P ya. Jadi equity value-nya yang jatahnya si P gitu ya itu tetap ya. Kemudian kalau saham treasury-nya lebih besar dari book value sahamnya maka ya terjadi penurunan equity meskipun secara persentase dia naik gitu ya. Nah, seperti jadi ada ketiga kemungkinan tetap ya, tetap ya. Tapi persentase kepemilikannya naik ya. Ya, ini yang pertama nih ya. Maka kemudian yang kedua, kondisi kedua itu adalah equity value-nya turun tapi kepemilikannya naik, persentase kepemilikannya naik. Nah, yang ketiga kondisinya adalah equity value-nya naik ya. Dan persentase kepemilikannya juga naik gitu ya. Karena kalau pembelian saham treasury cuma ada satu kemungkinan yaitu pasti ownership percentage-nya itu pasti naik gitu ya. Nah, ini semua ya pasti naik gitu ya. Nah, maka yang si induk perlu membuat jurnal penyesuaian atas kondisi kedua dan ketiga. Yaitu apa? Ketika equity value turun ataupun ketika equity value naik gitu ya.
Nah, itu yang harus dilakukan ya. Kalau equity value-nya sama, maka nggak perlu. Oke, nah sekarang kita lihat contohnya ya. Berarti yang perlu dilakukan adalah mencari tahu dulu berapa book value per saham ya. Oke, nah dari sini berarti kita harus memahami bahwa contohnya adalah P memiliki 80% kepemilikan saham di S. Ya, pada tanggal 31 Desember jumlah lembar saham S yang beredar adalah 10.000 lembar ya. Pada pada tanggal 1 Januari ya, S membeli kembali sahamnya, buyback ya. Nah, ini namanya treasury shares ya. 400 lembar dari si NCI ya. Nah, ini beli sahamnya bisa dari NCI, bisa dari si P gitu ya. Tapi di sini dicontohkan hanya dari si NCI saja ya. Kalau di kenyataannya bisa jadi treasury shares itu dibeli dari si P biasanya ya, dari si controlling interest ya. Oke, nah maka berikut pengaruh pembelian. Nah, kalau di contoh ini dia si P tidak number of share si P gitu ya, itu tidak diotak-atik, ini tetap. Tapi yang dibawa adalah number of share outstanding. Yang diotak-atik adalah si penyebutnya gitu ya. P-nya tetap ya. Nah, ini yang dibahas di slide ini. Oke, nah sekarang kondisi awal adalah seperti ini ya. Share capital, retained earnings, equity value-nya adalah 200 ya. Total equity-nya adalah 200 juga ya. Maka kepemilikannya berapa? 80% dikali dengan 10.000 lembar. Sama dengan berapa? Ya, 8.000 lembar atau ini 80% kepemilikan ya. Nah, equity value jatahnya P ya adalah berapa? 80% dikalikan 200. Equity value adalah 160.000. Ini equity value awal ya, equity value yang jatahnya P ya. Nah, ada 3 kemungkinan ya. Tetap jumlahnya 160 turun atau naik gitu ya. Nah, kita lihat ya. Oke, nah sekarang kita hitung dulu berapa book value per sahamnya. Nah, book value per sahamnya adalah tinggal dibagi aja total equity dibagi dengan 10.000 ya. Hasilnya adalah 20 per lembar. Nah, kalau di sini ya, kalau si treasury cost of treasury share per lembarnya sama dengan book value saham, maka tidak perlu dilakukan penyesuaian ya. Nah, ini misalkan kondisi pertama cost-nya 20, katanya tidak perlu dilakukan penyesuaian. Apakah demikian? Nah, kita buktikan ya. Di sini total equity value-nya 200. Nah, dikurang dengan treasury shares. Berapa treasury shares-nya? 400 ya. 400 dikali dengan 20. Sama dengan berapa? 8.000 ya. Nah, seperti ini ya, 8.000. Nah, kalau 8.000 ya tinggal 400 kali 20 kan sama dengan 8.000 gitu ya. Nah, tinggal dikurangin 200 dikurang 8 sama dengan 192 ya. Maka total number of share outstanding-nya berkurang. Yang tadinya 10.000 menjadi 9.600 ya. Nah, total kepemilikannya naik ya, dari tadinya 80 menjadi 83 ya. Nah, seperti itu. Nah, tetapi di sini equity value yang menjadi milik si Pet nilainya tetap, yaitu di angka 160.000. Kok bisa, Pak? Bisa, 83 dikali 192 hasilnya pasti 160.000. Nah, kalau kondisi kayak gini, maka tidak perlu jurnal. Nah, terbukti berarti ya, ketika book value per saham sama dengan cost of treasury share per lembar gitu ya, per saham, maka tidak perlu dilakukan penyesuaian. Karena kenapa? Karena equity value tetap tidak berubah. Ya, ini 20 ya, cost-nya adalah 20. Nah, sekarang kondisi kedua. Apabila ya si cost-nya naik ya lebih besar daripada daripada book value per saham ya. Cost-nya dalam hal ini adalah 30, lebih besar daripada 20, maka perlu penyesuaian ya. Nah, kita lihat ya. Dalam hal ini maka tinggal 30 dikalikan dengan si 400 ya. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 12.000 ya. Nah, maka 200 dikurang 12, equity value-nya sekitar 188 ya. Kepemilikan sahamnya 8.000 dibagi 9.600 ini 83% ya. Dikalikan 83 dikali 188 hasilnya adalah 156. Nah, berarti berkurang dari 160 berkurang menjadi 156 ya. Berapa penurunannya? 3 sekian ya.
Maka di sini kita perlu melakukan penyesuaian. Penyesuaiannya gimana? Ya, langsung aja share premium pada investment. Gitu ya, karena tidak kehilangan hak kendali, ya malah hak kendalinya makin kuat 83%. Maka ketika ada kerugian langsung dibuang ke share premium. Nah, gitu ya. Nah, kemudian berarti terbukti nih kalau misalkan cost of treasury-nya per share-nya lebih besar daripada si book value per share, maka perlu dilakukan penyesuaian karena equity-nya turun. Nah, berapa nilai penyesuaiannya? Nah, harus dicari dengan cara seperti ini ya. Oke, nah sekarang kondisi terakhir, apabila si cost per share dari cost of treasury per share-nya itu lebih kecil dibandingkan dari book value per share, maka terjadi kenaikan equity value dan perlu dilakukan penyesuaian. Berapa nilai penyesuaiannya? Ini yang kita cari. Ya, ini 15, ini 20, lebih kecil ya. Nanti equity value pasti naik. Ya, kita buktikan. Nah, berarti tinggal 15 dikali 400 ya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6.000 ya. Nah, tinggal dikurangin equity value 200 dikurang dengan treasury shares-nya, hasilnya adalah 194. Nah, kepemilikannya bertambah ya dari 8.000 dibagi 9.600, 83%, dikalikan dengan 194, hasilnya berapa? 161. Nah, nambah nih. Dari yang tadinya 160 nambah menjadi 161 ya. Maka berapa penambahannya? 1667 ya. Gain nih sebetulnya. Tapi karena tidak hilang hak kendali gitu ya, malah makin kuat hak kendalinya, maka langsung dibuang ke mana? Share premium. Ya, jadi investment invest pada share premium. Nah, ini salah nih ya, harusnya 1667 ya. Oke, nanti Pak Eci perbaiki ya, 1667. Oke, nah demikian ya pembahasan mengenai treasury share. Semoga bisa bermanfaat ya. Selamat menempuh UAS dan silakan teman-teman belajar yang baik ya untuk UAS ini ya. Semoga video yang Pak Eci sudah bikin bisa didengarkan, dipahami seluruhnya sehingga bisa membantu teman-teman dalam menghadapi UAS nanti. Terima kasih. Di sini Pak Eci sudah selesai menyampaikan materi. Selamat belajar, selamat menikmati UAS ya. Tenang aja, nggak usah panik. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam UAS. Amin. This is Pak Eci speaking and I'm signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.